Suara azan di TV, saya senang dengar suara azan. Melihat orang sujud, ada scan gambarnya sujud kan. Saya lari ke kamar, sujud, ketahuan oleh mama saya. Nggak tahu, mungkin saya diapain oleh mama saya nggak tahu pokoknya. Sampai saya nangis gitu. Terjadi pertamanya terus pokoknya mama saya itu mau bikin saya trauma lah, supaya jauh dari Islam. Mama saya kan ada pernah menggendong sampai ke ruang tamu, menggendong sampai ke ruang tamu, melihat gambar Tuhan mereka. Saya pikir itu bukan Tuhan, entah itu manusia atau jin segala macam, nangis juga saya. Karena nggak sengaja juga matain salib karena saya matain salib. Itu saya lagi kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepada kita, alhamdulillah di sore hari ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu saudara kita yang tahun 2022 akhir ya, 2021 akhir, beliau memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tentu tidak serta-merta langsung masuk ke agama Islam, tidak, tapi beliau melaksanakan proses yang begitu panjang. Namanya Muhammad Safari Ismail ya? Muhammad Safari Ismail, nama mu'alafnya. Nama mu'alafnya Muhammad Safari Ismail ya. Bisa disapa dengan Bang Ismail atau Safar. Kita panggil aja Abang Ismail gitu kan. Beliau ini awal mulanya agama Kristen, cuman mau coba-coba masuk Yahudi, belum sempat dibaiat di Jemaah Yahudi Manado, tapi anak sudah dapat hidayah. Sudah dapat hidayah dari Islam. Nah, terus kira sedikit dari beliau, mungkin langsung saja kita tanya gitu kan, bagaimana sih perjalanan mu'alaf dari saudara kita ini, Bang Ismail, boleh ceritakan awal mulanya itu gimana Bang? Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Perjalanan mu'alaf saya dari dulu sampai sekarang lumayan mengesankan, baik itu sebelum masuk Islam atau setelah Islamnya. Dan sebelum masuk Islam ini ceritanya sangat banyak, luar biasa, bahkan hampir tidak bisa terhitung, nomornya yang berpenuh karena saking penuhnya dari berbagai peristiwa yang menurut saya tidak masuk di akal dan mungkin menurut saya tidak adil sih awalnya. Tapi baru saya merasakan setelah itu terjadi ada hikmahnya, ada faktanya. Oh, ini mungkin jalan yang terbaik untuk saya, karena saya memiliki niat untuk mencapai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan akhir hidup kita semua yang muslim ini. Dan awal mula titik menjadi mu'alaf itu kan asal mulanya kan agamanya Kristen. Nah, itu kemudian melakukan perjalanan menuju mu'alaf itu pasti melalui prosesnya. Itu prosesnya itu gimana itu? Ya asal muasal jauh sebelumnya. Ketika saya masih di Buntok, umur masih sekitar 3 tahunan. Dulu saya meyakini yang Maha Kuasa ini tidak bisa digambarkan seperti apapun juga, dan saya itu sempat bingung lah, kenapa tetangga saya ke masjid, kok orang tua saya nggak ke masjid. Itu jadi masalah. Dan sempat juga mendengar suara azan di TV, saya senang dengar suara azan. Melihat orang sujud, ada scan gambarnya sujud kan. Saya lari ke kamar, sujud, ketahuan oleh mama saya. Nggak tahu, mungkin saya diapain oleh mama saya nggak tahu pokoknya. Sampai saya nangis gitu. Terjadi pertamanya terus pokoknya mama saya itu mau bikin saya trauma lah, supaya jauh dari Islam. Mama saya kan ada pernah menggendong sampai ke ruang tamu, menggendong sampai ke ruang tamu, melihat gambar Tuhan mereka. Saya pikir itu bukan Tuhan, entah itu manusia atau jin segala macam, nangis juga saya. Mungkin kalau mama saya mendengar cerita tentang ini mungkin agak sulit beliau menerima, karena masih ada ego beliau yang kuat juga. Saya hargai mungkin ini, mungkin beliau menonton agar beliau juga bisa melihat bagaimana perkembangan saya ketika masuk Islam. Yaitu jadi waktu kecil lagi di Buntok, itu peristiwanya pertama dengar azan sujud dimarahin ibu. Lalu melihat gambar Tuhan mereka, kayak nggak senang juga ikut dimarahin. Karena nggak sengaja juga matain salib karena saya matain salib. Itu saya lagi kecil. Masih belum tahu. Pokoknya melihat itu pengen saya petahin kenapa. Gimana? Itu dari kecil ya? Di kecil ya. Katanya sempat juga mendalami ajaran Yahudi ya? Sempat mendalami. Itu gimana ceritanya itu? Ini desakan juga. Mama saya kan terus-terusan memprovokasi agama Islam. Makanya yang memprovokasi saya supaya enggak mendekati agama Islam.
Tapi saya perlu benarin juga. Saya bingung dengan Tuhan punya mereka ini gimana? Kenapa mati di kayu salib? Oke. Padahal di agama-agama lain tuh sosok yang dituhankan didewakan itu pasti ada kekuatannya. Dan justru sebenarnya sebelum saya pikiran mencicipi iman Yahudi, saya pernah meyakini dari suatu artikel di Google, artikel tanya jawab di aplikasi Quora. Nah, ada yang meyakini bahwa Yesus itu adalah dewa Osiris. Nah, karena itu ada ceritanya kaitannya dengan perjamuan. Mereka kan ada perjamuan kudus, roti dengan anggur. Mirip juga dengan ritual kuno ada perjamuan tubuh Osiris. Jadi itu saya yakin itu dewa Osiris. Nah, jadi saya harus meyakini ini dewa Osiris ini. Nah, pas saya meyakini dewa Osiris, saya kan mungkin pergi ke gereja, mungkin membaca Alkitab segala macam, yang menyanyi lagu kan yang disebut mereka dengan Yesus, yang disembah itu bagi mereka Yesus. Tapi bagi saya ini memang luarnya Yesus tapi dalamnya Osiris. Jadi saya meyakini Osiris itu. Oke. Mulai dari Osiris, meyakini Osiris, belajar lagi dalam tentang beberapa literatur Mesir kuno, baik dari buku pelajaran di sekolah perpustakaan ataupun dari online. Ada Dewa Aten, yaitu Dewa Aten itu sebutan orang zaman Mesir kuno, itu kemungkinan pada masa Firaun Akhenaten atau Amenhotep keempat. Kita nyebutnya Akhenaten, jangan Amenhotep, karena kemungkinan itu zaman Nabi SAW. Ada salah satu raja Mesir kuno yang bertauhid itu diidentifikasi sebagai Akhenaten, pengikut Nabi SAW. Dan beliau pun ada perkataannya di dalam karya beliau bahwa yang Maha Kuasa itu tidak digambarkan seperti apapun juga, dan dialah yang menciptakan berbagai bahasa di mulut manusia ini, di manusia. Jadi manusia bisa berbahasa Syria, berbahasa Nubia, itu yang saya lihat dari skrip Akhenaten. Ya. Kemudian ajaran yang sering diterapkan dalam kehidupan itu apa? Bahwa setelah menjalannya agama syariat Yahudi tadi. Ya, ini perbedaan dari Akhenaten. Tadi kan sudah mulai begini, Yahudi adalah sudah mulai yakin Taurat Nabi Musa alaihissalam sesuai dengan perjalanan hidup. Ketika saya melaksanakan membaca hukum Taurat, kan saya sebenarnya tuh meyakini bahwa Taurat yang ada di dalam Alkitab punya mereka kan itu terjemahan, bukan Taurat, bukan ayat Taurat, terjemahan. Saya baca terjemahan. Sempat tenang, sempat juga agak kurang menerima karena ada kebiasaan dari orang tua yang dipaksakan meyakini Yesus sebagai Tuhan. Itu sempat lama di doktrinnya. Untuk memulihkan tauhid saya kembali itu sangat lumayan sulit. Oke, itu gimana caranya? Ya melalui pastinya melamun lah, terus melamun. Jadi agar tidak ketahuan saya ngapain, makanya melamun dulu. Nah, itu Merenung gitu ya? Merenung nih. Itu udah mulai dari Osiris sampai ke Akhenaten itu kan meyakini Aten sebagai dewa alam semesta itu kan itu yang disebut oleh Raja Aten itu kan sebagai dengan Allah Taala. Mungkin sebutan bangsa-bangsa itu beda, ada yang nyebutnya Hashem atau Aten, tapi setiap bangsa meyakini Allah Tuhan yang satu. Dan di situ pun mulai perlahan memasukkan ajaran tauhid. Mulai terkikislah ajaran Trinitas penyembahan berhala itu. Saya meyakini bahwa cuma inilah yang murni tauhid dalam Islam tanpa digambarkan dengan apapun juga. Nah, kemudian kenapa jadi tertarik dengan agama Islam itu dari mana ya sih? Agama Islam ini sudah sejak lama saya teliti. Islam ini pertama dari pembawaan syariatnya luar biasa bagus. Gimana? Untuk impact secara psikologi sangat positif, dan memang Islam ini bisa melepaskan beberapa paham yang ada di bumi, paham-paham yang mungkin yang bisa menyesatkan atau menyesatkan gitulah. Pertama dari perkataan manusia mungkin diterapkan di suatu wilayah menjadi hukum. Mungkin ada perkataan manusia itu yang tidak sempurna, yang jadikan suatu hukum landasan. Entah ada yang menekan segala macam, ada yang mencari keuntungan duniawi, itu bisa ditepas secara Islami. Jadi saya coba ya. Misalkan kayak hukum-hukum norma sosial mungkin di masyarakat barat mungkin ada yang sesuai dengan agama Islam, ada yang tidak. Karena itu memang buatan manusia juga. Islam pun bisa mengoreksinya dengan baik. Bahkan dalam ilmu psikologi pun, misalkan saya lupa ilmunya lah, mungkin Sigmund Freud lah menyebut orang beragama itu gila. Itu bisa dibantah itu. Bisa dibantah sekali dengan berbagai ajaran Islam, dengan berbagai pengetahuan tentang psikologi, tentang spiritual, bisa. Pokoknya pemahaman orang-orang yang di dunia kan bisa dikoreksi dengan ajaran Islam, karena Islam ini kan turun ke muka bumi kan memang untuk kitabnya, untuk menguji kitab-kitab lain. Ada ayatnya, Al-Quranul Karim turun ke muka bumi ini
untuk menjadi fitnah atau ujian bagi kitab lain. Jadi kitab lain itu ada ayat yang dibenarkan, ada ayat yang ditolak. Karena itu tidak sempurna. Itu memang murni campur tangan manusia. Oke. Nah, awal mula dalam mempelajari Islam tuh gimana, pada saat apa gitu sampai tertarik untuk mendalami agama Islam? Yang pasti ini terjadi saat saya setelah musim jinak lah. Jadi di tempat ulun kan pas lagi di Tamyang Layang itu musim jinak. Oke. Jadi Musim obat-obatan nih. Jadi setelah saya tobat menjinak, Nah, minum-minum, mulai saya jalan-jalan ke perpustakaan mencari referensi buku tentang spiritual. Oke. Dapatlah buku agama Islam, Oke. Berarti mencarinya berawal dari membaca buku ya? baca buku. Oke. Itu apa yang dibaca itu apa? Yang pertama tentang jalan hidup yang pastilah, Oke. cara hidup yang benar bagaimana, cara melawan pengaruh duniawi bagaimana, walaupun gagal terus. Karena Oke. saya kan belum syahadat, belum meyakini sepenuhnya, Oke. cuman referensi doang. Jadi membaca buku itulah kemudian dikembangkan gitu ya? Dikembangkan, tapi di rumah itu orang tua saya memang suka memprovokasi saya ajarin menjauhi Islam. Oke. Pada intinya setelah mengenal Islam, mendalami Islam lebih lanjut gitu ya? Iya. Oke. Ada nggak sih ajaran Islam yang dimana membuat diri sampai itu mantap nih, maksudnya agama yang saya pilih ini, agama yang ingin saya masuki ini adalah agama yang benar-benar benar gitu? Apa itu? Iya, jadi memang itulah Islam ini kekuatannya yang sekarang kita rasakan di Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran turun ke muka bumi ini untuk menguji kitab-kitab yang ada di muka bumi. Ilmu pengetahuan di muka bumi ini dikoreksi, di-scan. Jadi Al-Quran ini scanner. Makanya itu mujizat dari Allah Ta'ala kepada Nabi SAW yang masih ada sampai sekarang, Al-Quran Karim. Jadi kitab-kitab yang ada di muka bumi atau ilmu pengetahuan ada di muka bumi ini di-scan oleh Al-Quran. Apakah ini benar atau tidak? Ada yang benar, ada yang tidak. Misalkan yang tidak benar ini, misalkan ilmu ramalan, Oke. zodiak, bintang, itu di scan tidak terjadi. Sebenarnya yang bisa mempengaruhi itu lingkungan, kepada siapa kita berteman itu kita bisa terpengaruh. Bagaimana watak kita itu bukan karena zodiak, bukan karena yang lain-lain. Oke. Jadi ilmu itu kurafat bisa ditebas dengan lincai sudah. Oke. Kalau bahasa sini lincai. Oke. Dihabiskan gitu ya? Habiskan ya, bersihkan. lincai. Oke. Artinya memang ajaran Islam yang memberikan dampak positif dalam diri Mas Ismail ya. Maksudnya Al-Quran nih. ajaran Islam itu sangat-sangat universal yang menjadi penyempurna dari agama-agama lain. Gitu ya? Penyempurna, dan sebenarnya mungkin beberapa ilmuwan pun takut mengungkapkan ini, takutnya orang-orang luar Islam ini entah kecil segala macam, entah mereka jadi korbannya, karena beberapa orang-orang cerdas dari zaman dulu kala, para ilmuwan penemu itu jadi korban para elit, orang-orang tidak senang. Oke. Karena mungkin mereka tahu itu kebenaran, cuman mereka mungkin terjepit entah bagaimanakah untuk menyampaikannya. Memang kebenaran ini pahit untuk disampaikan oleh orang-orang yang memang cinta dunia. Oke. Itulah, itu yang mereka takutkan. Sebenarnya beberapa orang di NASA atau National Geographic kemungkinan mereka sudah meyakini Islam itu benar, dan mungkin ada yang meluk Islam di NASA segala macam, karena ada beberapa video lah, mungkin ada salah satu video di YouTube, mungkin ini dari pihak NASA atau National Geographic, saya kurang tahu juga. Pastinya pihak ilmuwan lah menyarankan untuk membaca Al-Quran, bahwa ini kitab ini betul. Jadi kalau kalian pusing mencari teori ilmu pengetahuan, nggak dapat Al-Quran ya. Oke. Karena itu ada yang dihukum sudah, bukan teori lagi. Kalau sudah ada di Al-Quran dan hadis itu sudah dihukum. Beberapa misalkan teori sayap lalat sebelah kanan bisa jadi obat, itu sudah jadi hukum sudah. Bahwa memang diteliti orang sudah ada zatnya, jadi hukum, tidak teori lagi. Kalau teori kan belum pasti. Kalau misalkan dihukum itu sudah pasti. Nah, itu jadi Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini sumber ilmu pengetahuan di muka bumi, sains, sosial, bahkan kesenian pun. Ada ya? Al-Quran itu ada. Misalkan kayak majasnya ada di Al-Quran. Kayak dengan Al-Quran ini kan dianggap oleh orang jahiliyah itu syair. Syair. Sebenarnya lebih dari itu. Berisikan kebenaran, ilmu pengetahuan, norma tatanan hidup, dan seni pun juga ada. Khususnya yang saya sukanya baca Al-Quran kalau ada ketemu kalkulan kubra. Kalkulan kubra. Itu saya bahagia ketika baca itu. Kenapa namanya? Nah, itu mujizat, karena Al-Quran kan mujizat. Kesenian kan masuk itu juga. Ketika saya baca kalkulan kubra, misalkan huruf kaf misalkan, ditahan, keluar kalkulahnya, makin tebal kalkulahnya, kayak makin tenang rasanya saya itu. Nah, jadi itu
Mungkin itu cara Allah Ta'ala membagikan manusia. Karena di surah An-Najm, An-Najm 43 kalau nggak salah nih. Karena Allah Ta'ala yang bisa membuat seseorang tuh tertawa dan menangis. Nah, jadi yang bikin seorang bahagia itu Allah Ta'ala, yang bikin seorang menangis Allah Ta'ala. Dan itu di Al-Quran disebut. Kalau di kitab lain belum tahu saya. Oke. Artinya kesimpulan yang bisa ditarik, maksudnya Mas Ismail ini masuk agama Islam karena memang benar-benar menemukan kebenaran dari yang namanya Al-Quran. Al-Quranul Karim. Oke. Masya Allah. Ada nggak sih lagi ajaran yang mana Islam itu membuat perubahan hidup yang berdampak positif terhadap hidup Bang Ismail itu apa? Nah, jadi dampak positifnya impactnya lah karena seorang yang mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu orang yang siap-siap menjadi pahlawan. Karena sekarang umat muslim kebanyakan dunia ini terkena pengaruh zona nyaman. Oke. Nah, itu bagian dari, mungkin dari itu, entah bagian dari fitnah duhaima, fitnah apalagi. Jadi saya sempat belajar tentang 3 jenis fitnah menjelang akhir zaman. Yang paling parah duhaima. Mungkin ini agama Islam ini bisa jadi senjata untuk melawan fitnah duhaima, untuk membangkitkan jiwa seseorang yang asalnya terpuruk di zona nyaman jadi bangkit seperti seorang pahlawan. Jadi Islam mengajarkan kita untuk bersyukur dan bahagia di 2 keadaan, baik itu keadaan sempit ataupun lapang. Kita harus bahagia semuanya, kita bersyukur. Sabar dan syukur senjata kita. Itu yang diajarkan oleh Islam. Apa sempit-sempitnya hidup saya, tapi tetap harapan itu datang. Saya hampir berpuasa, ada saja jalannya. Oke. Ya kan? Intinya kembali lagi ke ilmu tauhid ya tuh. Ilmu tauhid ya. Oke. Berarti mempelajari juga ya tentang ilmu tauhid, Tauhid, segala iya. macam itu. Boleh pelajari. Dan yang saya ingat nih ada beberapa metode untuk belajar tauhid di agama Islam lah. Jumhur ulama dunia. Usul Salasah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Tuhawiyah. Kalau wasatiyah ini dari itu tadi wasatiyah itu. Ini masih belum banyak menghafal lagi. Dan belajar dulu. Mungkin mulai dari usul Salasah, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau berikutnya masuk lagi belajar tentang tauhid di Asy'ari. Jadi di Asy'ariyah itu ada pembagian 20 sifat itu dari dalil Al-Qur'anul Karim. Ambil Al-Qur'an, ada dalilnya, ayatnya dituliskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Cuman beliau ini sampai 20 yang bisa dimasukkan dari Al-Qur'an. Sebenarnya mungkin lebih dari itu, sangat lebih. Karena sifat Allah itu sangat terhingga. Oke. Bukan cuma 9 saja. Lebih. Berarti ya di awal ini disampaikan bahwasanya kebenaran Islam itu memang mutlak. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui firman Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad SAW, bahwasanya apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan berasal dari hawa nafsu Nabi Muhammad. Karena kata Allah, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Karena ucapan Nabi Muhammad SAW itu bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mempertegas dengan ayatnya, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Ini kitab yaitu Al-Qur'anul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya, sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan alhamdulillah Bang Ismail memeluk agama Islam, mencari kebenaran dalam proses begitu panjang dari agama Kristen, sempat memasuki ajaran syariat Yahudi, sampai menemukan yang namanya Islam dengan melalui kebenaran Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah. Apa lagi? Cuman untuk Yahudi kemarin itu belum sempat dibaiat. Oke. Rencana pengen dibaiat kan, cuman sudah dapat kebenaran duluan nggak jadi. Oke. Itu kalau secara mereka pandangan Yahudi itu masih nawakidin. Sebetulnya nawakidin, bukan Yahudi secara penuh. Yahudi penuh itu sudah dibaiat, dirinya mengimani dan dia sudah dibaiat, sudah dimikfeh oleh kirilah atau jemaah, itu baru pas. Cuman itu Yahudi gen sedikit sebenarnya. Yahudi mengimani Yahudi, iman Yahudi, cuman suku bangsanya asing. Yahudi yang bulat Yahudi itu Yahudi secara keturunan dan Yahudi secara agama. Misalkan kalau secara agama mungkin bukan Yahudi atau Islam, mereka ada beda pendapat. Kalau rasnya masih Yahudi tapi dia tidak mengimani agama, kemungkinan mereka nyebutnya mungkin masih Yahudi kemungkinan. Secara suku atau genetik kan, tapi agamanya jangan sampai dicap demikian bagi mereka. Oke. Tapi yang benar tetaplah Islam, pokoknya itu aja. Artinya tadi kan sempat di awal bahwasanya dari kecil memang diprovokasi untuk menjauhi yang namanya Islam gitu kan. Diprovokasi. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang sudah masuk agama Islam. Kemudian respon keluarga itu gimana gitu?
ini yang terberat. Asalnya seminggu kemudian setelah saya resmi syahadat di masjid, itu keluarga mungkin sudah mengetahui kabar dari kabar ulun mualaf. Nah, seminggu sebelum orang tua mengetahui, ulun memang sempat gugup kalau ada telepon datang. Pokoknya khususnya dari ibu saya mungkin berceramah itu bikin sesak dada saya. Takut gitu ya? Itu takut itu. Baik saya sebelum masuk Islam atau sudah Islam, sempat pas sudah ketahuan itu pasrah sudah. Allah Ta'ala mungkin orang tua sudah nggak ngirim lagi duit segala macam, entah gimana, pikiran beliau masih belum stabil. Cuman pada masa-masa awal itu mungkin mereka ada konflik batin, konflik pikiran. Mereka memutuskan untuk menghentikan kiriman uang. Cuman mereka berpikir ini anakku nggak bisa lah aku ngirimin gitu. Anak saya yang mungkin saya hentikan. Kalau dia kelaparan segala macam gimana? Kalau orang belum tentu memberi makan ulun, berarti lah bahasa Banjarnya. Karena orang belum tentu memberi saya uang dan kebutuhan lain belum tentu bisa. Itu yang dipikirkan oleh ibu saya. Mungkin dikirim terus, cuman saya nggak berani bilang ke orang tua kalau misalkan uang tuh habis dekati akhir bulan mau izin tolong kirim uang. Karena kan misalkan setiap awal bulan kadang orang tua terlambat ngirim uang. Kalau saya mengajukan minta uang takutnya nggak berani, saya pikir orang tua sudah berhenti ngirim saya duit. Dan sebenarnya pada fase-fase awal masih ada remak untuk meminta uang pada orang tua juga ada remak. Dan yang lebih parah lagi yang memang saya agak kurang terima ini, ada orang lain itu teman saya lah. Asalnya kan saya kurang kenal, cuman saya ketemu di warung berkenalan, siapa chat di Instagram, di WA, berbagi ilmu agama. Beliau mulai meminta uang pada saya, minta uang karena ada kepentingan darurat. Yang pertama itu kan karena dia di luar, orang tuanya nggak di rumah. Oke ya, aku masih toleransi mungkin 100 atau 200 lah, masih kurang, nggak masalah. Cuman berikutnya dapat kabar bahwa adik kandungnya tuh sakit hepatitis akut parah. Saya mencoba mengajukan ke berbagai lembaga zakat dan orang-orang yang bisa bantu ini. Banyak kasusnya di Banjarmasin ini orang-orang yang mungkin tidak ditolong, mungkin tidak diperhatikan. Nah, yang jadi masalahnya saya harus mengorbankan uang 1 juta, baru dikirim 1 juta habis untuk adiknya agar selamat mengganti nyawanya karena nggak ada yang mau menolong. BPJS nggak ada, pertama kali baru sakit hepatitis. Sempat juga beliau tuh nangis, katanya nangis. Sebenarnya ini pahit kalau saya menceritakan yang ini. Sempat ribut di rumahnya, kontak fisik. Astagfirullah. Ini sebenarnya memalukan ya sebenarnya. Cuman ini perjalanan hidup saya mungkin saya karena saya tidak terbiasa dengan perjalanan saya di awal Islam ini, banyak ujian segala macam. Akhirnya ada beberapa sifat yang terbawa dari rumah. Mungkin itu hasil dari makanan kami di rumah. Mungkin saya diberi makan darah segala macam, daging babi dan bangkai kawan tersembunyi itu kan, itu ada energi negatif dalam itu. Manusia mengkonsumsinya maka dia akan berubah, wataknya mungkin lebih keras, mungkin agak pelit segala macam. Mungkin Allah Ta'ala cara membersihkannya mungkin 1 juta tulang agar hilang juga pengaruh dampak negatif dari makanan yang sebelumnya dimakan. Begitu luar biasa teman-teman sekalian, perjalanan mualaf Bang Ismail ini kan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh beliau, dan kita mudah-mudahan lebih mendalami yang namanya Al-Quran. Karena memang biar bagaimanapun Al-Quranlah sumber kehidupan bagi kita semua. Apabila kita ingin selamat dalam kehidupan dunia ini, maka jangan pernah lupakan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai peta hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa menjelajahi dunia kalau tanpa adanya peta. Dan bagaimana mungkin bisa kita selamat dalam kehidupan dunia kalau kita tidak membaca pedoman yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang suka video ini. Silahkan di like, di subscribe, dan di share kepada teman-teman yang lain agar mereka mengetahui informasi yang kita sampaikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.